Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Di hari yang cukup cerah hari ini, kita berkesempatan untuk berbincang dan akan membahas mengenai salah satu program studi unggulan yang ada di Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Dan tentunya ini akan menjadi informasi yang penting mungkin bagi teman-teman lulusan baik fresh graduate ataupun yang sudah lama lulus menjadi alumni dari sarjana peternakan dari universitas manapun, bisa berkesempatan untuk bisa lanjut di Magister Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Nah, tentu hari ini yang akan kita angkat adalah hal-hal yang menarik yang mungkin mengandung sedikit informasi terkini gitu ya, yang mungkin banyak orang-orang belum mengenal dan belum tahu tentang program ataupun kurikulum yang diterapkan di sini. Oleh karena itu hari ini telah bergabung bersama kita Ibu Kaprodi Magister Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman, Ibu Dr. Yusmi Nur Wahidati. Selamat datang Ibu. Terima kasih Mas Dohan. Ya, hari ini kita akan membahas ya mungkin lebih detail ya Bu ya tentang program Magister Peternakan di Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Jadi mungkin untuk tidak memperpanjang waktu Bu, mungkin awal mula gitu Ibu bisa membantu untuk menjelaskan, misalnya saya adalah seorang sarjana peternakan. Betul. Apa yang menjadi pertimbangan kuat saya untuk melanjutkan S2 di sini saja begitu? Oke, apa alasannya ngambil di Magister Peternakan UNSUD? Betul, Gitu ya. betul. Saya sambil izin share screen ya Mas Doha ya. Boleh Ibu silakan. Baik. Kenapa sih kita kita memilih program studi peternakan UNSUD? Yang pertama tentu akreditasi kita itu sudah unggul, Mas Doha. Artinya secara nasional kita sudah kualitasnya itu diakui gitu. Betul. Karena akreditasi itu kan untuk penjaminan mutu dari lulusan. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua adalah kita memiliki tenaga kerja yang tenaga pengajar yang profesional. Kita setidaknya ada 13 profesor yang 13 mengajar. sekarang ya Bu ya? 13, kemudian ada 8 yang associate profesor dan 5 yang lektor. Ini untuk profesor ini masih akan bertambah nanti, dan tenaga pengajar kami itu lulusan S2, S3-nya ada yang dari dalam maupun dari luar negeri. Sehingga itu bisa tidak kalah lah dengan perguruan tinggi lain. Kemudian yang ketiga, kita juga sudah menerapkan kurikulum OBE, kurikulum Outcome Based Education. Ini merupakan kurikulum terbaru yang diterapkan di perguruan tinggi. Kita juga sudah tidak ketinggalan dong untuk mengaplikasikan kurikulum ini. Dan mungkin detailnya nanti di belakang kita jelaskan ya Bu ya. Mungkin masih banyak yang asing tentang apa OBE. Itu? Iya, gitu OBE ya. betul. Monggo Ibu bisa dilanjut? Ya, baik. Kemudian yang selanjutnya, kenapa kita harus UNSUD ini jadi pilihan kita untuk melanjutkan studi? Biaya studinya itu terjangkau. Betul. Sangat-sangat terjangkau. Kita kalau dibandingkan dengan UGM, IPB itu paling murah. SPP kita Bisa di-spill nggak kira-kira? SPP kita, UKT kita, uang kuliah tunggalnya per semester itu hanya 6 juta. 6 juta, iya memang agak sedikit jauh sih Bu ya. Di UGM sudah 9,5. Jadi paling murah, terjangkau lah. Apalagi untuk kalau misalnya nanti calon mahasiswanya itu sudah bekerja, itu sangat-sangat terjangkau. Betul. Nah, kemudian kita juga lengkap untuk sarana dan prasarana pendukungnya. Tersedia 13 lab yang untuk mendukung kita untuk riset dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita tidak perlu khawatir bagaimana ya nanti kalau misalnya saya mau ada penelitian lab atau kemudian penelitian di lapangan, kita ada sarana pendukung lab. Dari semua bidang kajian ya Bu ya? Betul. Betul. Nah, kemudian untuk masa tempuh sebenarnya kita ada 4 semester. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak kok alumni kita tuh yang selesai dalam waktu 3 semester. Kurang dari 2 tahun. Betul, 1,5 tahun sudah selesai, artinya bisa cepet ya gitu. Nah, kemudian kita juga menawarkan ada 5 bidang peminatan. Oh, 5 ya Bu ya? 5 bidang peminatan. Apa aja itu Bu? Yang pertama itu produksi dan industri ternak. Produksi dan industri. Kemudian yang kedua itu reproduksi dan pemeliharaan. Ya. Yang ketiga itu agribisnis dan pembangunan peternakan. Yang keempat itu nutrisi dan pakan, dan apa ya? Sosial.
Sosial agribisnis. Ya. Satu lagi, pasca panen. Pasca panen. Pasca panen ini jadi ada 5 peminatan. Ya. Yang lebih menarik lagi di Magister Peternakan Unsut ini kita menerima mahasiswa itu dengan 2 jalur, Mas Doha. Dari jalur reguler dan jalur RPL. Jalur reguler itu ya jalur yang pada umumnya artinya mahasiswa masuk, kemudian mengikuti perkuliahan dan mengerjakan tugas akhir, selesai. Kemudian kalau ada jalur RPL itu jalur rekognisi pembelajaran lampau. Ini diperuntukkan bagi alumni sarjana peternakan yang sudah lama bekerja, kemudian ingin melanjutkan pendidikannya di S2 gitu, tetapi mungkin sudah tidak ingin mengambil teori terlalu banyak gitu, sehingga menggunakan jalur RPL ini. Nah, yang terakhir ini untuk mendukung program kegiatan perkuliahan baik jalur reguler maupun RPL, kita memfasilitasi kelas hybrid. Jadi untuk mahasiswa RPL kan biasanya sudah bekerja nih, agak sulit nih untuk ke kampusnya gitu, maka bisa mengikuti melalui kelas hybrid. Iya. Ini ada beberapa ini sebenarnya catatan yang menarik, mungkin nanti yang akan kita bahas lebih detail ya Bu ya. Yang tadi yang pertama adalah kaitan dengan OBE gitu ya Bu ya. Apa itu OBE? Kemudian yang kedua masalah RPL ini menarik sekali karena memang belakangan mulai santer ya kita kenal istilah ini, tapi ternyata hanya sekedar istilahnya aja. Banyak yang belum kenal RPL itu seperti apa, terutama mekanismenya gitu. Apa sih nanti perbedaannya dengan reguler gitu. Dan yang paling menarik tadi adalah masalah hybrid ya Bu ya. Nah, implementasinya nanti bagaimana. Cuma saya ingin mengklarifikasi mungkin satu hal tadi ketika Ibu bilang masalah bahwa UKT di fakultas mohon maaf maksud saya Magister Peternakan kita itu murah, tapi belum menjadi jamin bahwa menjadi yang murahan ya Bu ya. Iya dong. Kita terjangkau tetapi kualitasnya tidak. Ya, artinya kita dengan UKT yang murah tetapi kita tetap menjaga kualitas perkuliahan kita. Salah satunya kita punya 13 profesor tadi ya. 13 profesor yang tersebar di berbagai bidang, di semua bidang. Kemudian juga tentunya 13 laboratorium juga ya tadi. 13 laboratorium yang bisa memfasilitasi 5 program tadi Bu ya, 5 peminatan. Dan tentunya yang paling menarik yang mungkin saya tambahkan adalah atmosfer. Belajar kita di sini ya Bu ya. Kira-kira sedikit bisa gambarin nggak Bu atmosfer belajar kita di sini itu seperti apa? Atmosfer belajar kalau di kampus tentu suasana akademis itu sangat terasa ya. Ruang-ruang diskusi kita sangat terbuka. Kemudian sarana pendukungnya juga kita sudah bisa melihat ya. Kalau yang dari S1-nya mungkin di peternakan itu kita sudah bisa melihat. Wifi, library. Iya betul, sarana pendukungnya itu luar biasa. Kemudian kalau berkaitan dengan di luar dari kampus, misalnya biaya hidup dan lain sebagainya, itu sangat-sangat terkenal murah ya Purwokerto Bu ya. Ya. Ini karena informasi penting juga Bu. Kadang-kadang ada beberapa lulusan yang dari luar Jawa, Sulawesi dan Kalimantan mungkin atau Papua gitu ya. Kadang-kadang masih fokus pada kota-kota besar. Padahal kita ada satu universitas yang cukup unggul di sini yang punya biaya hidup lebih terjangkau. Sangat-sangat murah. Terus untuk akses transportasi pun kita mudah kan, bisa dilewati jalur kereta. Dilewati jalur kereta, dekat dengan bandara, paling dekat Jogja ya Bu ya. Ya di Jogja, di Purbalingga, tapi sudah enggak ini ya mungkin ya. Iya, beberapa penerbangan lokal, tapi pada umumnya mungkin akan Tapi yang paling ini ya kereta ya, kereta yang dari bisa dijangkau dari transportasi Jakarta unggulan. Betul, dari Jogja. Betul. Ya, kita sudah mengulik secara umum ya Bu ya tadi alasan apa sih kenapa saya harus memilih di Magister Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Yang selanjutnya tadi kita sudah sedikit membahas mengenai RPL dan juga reguler ya Bu ya. Tadi kan mungkin agak dilengkapi dulu Bu. Kalau kita bicara perbedaan tadi kan mungkin agak jauh lebih panjang penjelasannya, jadi mungkin kita bahas dulu persamaannya dulu Bu, gitu. Karena mungkin lebih singkat ya Bu ya. Jadi persamaannya dulu Bu antara reguler dengan
RPL tuh apa Bu persamaannya Bu? Persamaannya ya kalau dilihat persamaan antara reguler dan RPL itu dimulai dari sistem pendaftarannya ya, semuanya dilakukan secara online melalui Pasca Bapendik Unsur. Artinya satu pintu gitu ya Bu ya, mau RPL ataupun reguler tetap ke dalam website itu. Iya, Kemudian betul. Kemudian persamaan antara reguler dengan RPL itu biaya pendidikan, tidak ada perbedaan. Oh, tidak ada perbedaan. Ya, jadi meskipun saya sudah bekerja, saya sudah punya pendapatan yang tinggi, SPP-nya sama 6 juta. Sama. Oh, luar biasa. Saya boleh ngulang S2 lagi nggak? Terus kalau nanti yang mungkin ada sedikit pembeda itu hanya di biaya pendaftaran saja. Kalau reguler kan 500.000 ya. Nah, nanti kalau di RPL itu ada namanya biaya pemadanan sebesar 2.500.000. Saya rasa itu juga tidak terlalu mahal. Ya, sepadan dengan apa yang mungkin nanti didapat. Betul. Mungkin nanti penjelasannya di belakang ya Bu ya. Betul. Karena mungkin catatan di awal dulu, mungkin saja yang reguler bisa menghabiskan waktu di mendekati 2 tahun, tapi kalau yang RPL kan mungkin saja 1 tahun bisa selesai gitu Bu ya. Ya, berarti 2,5 juta sangat sepadan gitu. Iya, dan sama-sama tidak ada iuran pengembangan institusi, tidak ada IP. Baik reguler maupun RPL. Kita tidak ada. Jadi sangat-sangat terjangkau dan ini saya rasa ini cukup menarik ya, karena apalagi kalau sudah bekerja ya segitu kayaknya nggak ada artinya ya. Kita anggap tidak ada artinya gitu ya. Untuk sebuah pendidikan. Iya, untuk pendidikan, betul, investasi. Betul. Kemudian yang ketiga persamaan antara reguler dengan RPL itu adalah sama-sama menggunakan kurikulum OBE. Kita tidak ada pembedaan antara kurikulumnya loh ya, tidak antara RPL dengan reguler, sama-sama menggunakan kurikulum OBE. Dan kemudian meskipun jalur RPL ataupun jalur reguler, gelar yang diperoleh itu nanti juga sama. Oke. Jadi tidak ada. Sama-sama MPT gitu ya sekarang Bu ya. Betul, ya. Sama-sama. Cukup menarik sih ya. Tapi ya artinya ini juga tidak melepas bahwa kita tetap mempertahankan kualitas gitu ya Bu ya. Betul. Karena memang mereka yang berhak mendapatkan RPL juga tentu ada syarat tertentu nanti ya. Iya. Gitu. Jadi bukan berarti fresh graduate bisa mengambil kan Bu? Nanti ada persyaratan. Oke, berarti nanti di belakang kan kita jelaskan. Kemudian ini penjelasannya Bu ya. Sekarang kita masuk ke arah perbedaannya gitu. Mungkin supaya lebih runut kita jelaskan ke reguler dulu Bu. Betul. Bagaimana nih Bu reguler? Kalau di jalur reguler ini kita kurikulum OBE itu sebenarnya untuk RPL dan reguler itu sama. Kalau kurikulum OBE itu syarat sampai lulus itu setelah menempuh 54 SKS. Nah, kalau untuk jalur reguler kurikulum OBE-nya akan terdiri atas 22 SKS wajib teori dan 8 SKS teori pilihan dan 24 SKS wajib tugas akhir. Dan ini wajib diambil gitu. Kemudian masa tempuh kurikulumnya untuk jalur reguler itu selama 4 semester. Tapi bisa diselesaikan dalam 3 semester. Tergantung mahasiswanya nih. Karena memang teori hanya ada di semester 1 dan semester 2. Artinya semester 3 dan 4 ini menjadi sudah fokus di tugas akhirnya. Ya, betul. Nah, untuk penjabarannya di semester 1 nanti mahasiswa akan mengambil 14 SKS teori yang terdiri dari 10 SKS wajib dan 4 SKS pilihan dan 2 SKS tugas akhir, yaitu yang berupa kapita selekta. Nah, kemudian untuk semester 2 nanti mahasiswa akan mengambil 16 teori terdiri atas 12 mata kuliah wajib 12 SKS wajib dan 4 SKS pilihan serta 4 SKS tugas akhir. Dan di semester 3 sampai semester 4 ini nanti akan full pada tugas akhir atau di semester 3 itu ada 14 SKS tugas akhir dan di semester 4 itu ada 4 SKS berupa tugas akhir berupa publikasi ilmiah. Dan itu sudah menjadi hal lumrah sekarang ya Bu ya. Iya. Bukan menjadi momok ya Bu ya, karena sebenarnya publikasi itu mekanisme dan sistem pembimbingan sudah sangat mungkin untuk kita lakukan bisa
siapapun bisa melakukan publikasi betul. gitu ya Bu ya. Karena kan kita membuat menyusun kurikulumnya juga mendukung untuk itu. Di semester 1 kita ada metodologi penelitian untuk mendukung seminar proposal. Semester 1 ya Bu ya? Iya, di semester 2 ada mata kuliah penulisan karya ilmiah ya, yang bisa untuk mendukung tadi penulisan tugas akhir, publikasi ilmiah dan sebagainya. Kadang-kadang memang ada beberapa teman-teman yang sedikit menganggap ini sebagai momok, tapi mungkin dengan menakutkan. perkembangan teknologi yang sekarang juga kita sebagai pengajar gitu tidak menutup kemungkinan untuk memanfaatkan banyak fasilitas teknologi AI asalkan dapat dipertanggungjawabkan gitu ya Bu ya. Betul, ada rambu-rambunya. Tadi kan kita sudah ngobrolin tentang jalur reguler ya Mas ya. Nah, sekarang kita bahas tentang jalur RPL. RPL itu sebenarnya apa sih? Kan kadang banyak orang tahu RPL rekognisi pembelajaran atau pengalaman lampau. Nah, ini merupakan pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh baik itu dari pendidikan formal, kemudian pendidikan non formal maupun informal dan atau pengalaman kerja. Jadi pendidikan formal, kemudian non formal, informal maupun pengalaman kerja ini digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Nah, untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Apa tujuan kita mengadakan pembelajaran RPL? Tujuannya itu kalau dari aturan yang kami turunkan itu adalah memberikan kesempatan kepada semua orang untuk melanjutkan ke level pendidikan tinggi. Jadi misalnya nih udah bekerja lama, kayaknya kok kalau bekerja kan biasanya terkendala di waktu dan lain sebagainya gitu. Tapi kita memberikan kesempatan melalui jalur RPL ini. Ya, artinya saya coba sedikit menyelipkan pertanyaan ya Bu ya. Boleh. Konteks tadi selain pengalaman kerja gitu ya. Kemudian ada juga tadi pendidikan non formal. Ini maksudnya kalau kita punya pengalaman pelatihan, sertifikasi, artinya sertifikatnya itu yang kemudian bisa diajukan sebagai pemadanan pada mata kuliah tertentu. Sebagai bukti bahwa saya sudah memiliki kompetensi atau capaian pembelajaran seperti yang disyaratkan dalam CPL tadi. Ya, artinya dalam konteks ini pembuktiannya itu lebih ke apanya Bu? Artinya misalnya kita ingin memadankan pada mata kuliah A gitu. Nah, konteks pemadanannya adalah apakah kita cukup memiliki satu misalnya sertifikat yang sudah berbunyi dengan penilaian yang serupa dengan mata kuliah tersebut, atau kita masih harus mengumpulkan poin tertentu, misalnya harus ada sekian sertifikat sehingga ini bisa sepadan begitu. Ya, pertanyaannya menarik itu. Jadi kalau misalnya kita ingin memadankan mata kuliah tertentu gitu ya, misalnya Mas Duhani seorang penyuluh gitu. Nah, saya pengen memadankan bahwa di mata kuliah misalnya desain dan teknik penyuluhan, saya kompeten di situ misalnya, bisa buktinya apa? Sertifikat bisa digunakan, atau bahkan materi ketika kita memberikan penyuluhan itu bisa diajukan, digunakan sebagai bukti dokumen. Materi penyuluhannya, foto kegiatan atau logbook kegiatan selama kita tuh sekian tahun saya tuh berkecimpung di situ, logbook kegiatan itu bisa digunakan. Nah, kemudian sertifikat itu bisa yang bisa digunakan misalnya gini, sebagai peserta mengikuti pelatihan kompetensi atau sebagai narasumber bisa digunakan. Baik. Jadi kalau saya tangkap begini ya Bu ya, artinya pemadanan ini kita lakukan adalah untuk meyakinkan verifikator. Betul. Artinya pemadanan ini akan disetujui oleh asesor, di mana bagaimana cara meyakinkan asesor adalah kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya bukti gitu ya Bu ya, yang sesuai dengan mata kuliahnya. Betul. Dan mata kuliahnya. Misalnya artinya tidak ada batasan. Kita mau memberi lampiran 5 atau 6 pada mata kuliah yang akan dipadankan, itu lebih baik gitu baik, itu lebih baik. Nah, misalnya tadi saya katakan tadi kan Mas Duha kan penyuluh nih. Nah, kemudian saya juga Mas Duha itu akan memadankan mata kuliah
teknologi THT, teknologi pengolahan hasil ternak. Dari materi penyuluhan tadi itu bisa digunakan. Betul. Gitu. Atau asalkan materi kuliahnya, materi penyuluhannya konteksnya adalah pada THT. Betul. Tadi. Atau mungkin kalau misalnya konteksnya dalam bidangnya reproduksi, nah itu materi tadi bisa digunakan untuk yang mata kuliah di dokumen di pemadanan reproduksi. Iya, artinya tadi ya Bu ya, bisa berbentuk logbook, sertifikat, materi pembicara dan lain sebagainya macamnya. Dan mungkin mungkin ini lebih detail pada slide ini mungkin Ibu monggo mungkin bisa dilengkapi. Untuk persyaratan pendaftarannya. Pendaftar yang akan melanjutkan ke program magister paling rendah lulus program sarjana, dan ini dibuktikan dengan ijazah dan transkrip ya. Harus peternakan atau bagaimana Bu? Untuk magisternya ya? Iya, maksudnya S1-nya untuk melanjutkan ke magister peternakan, apakah mereka memang harus di sarjana peternakan atau sarjana peternakan terapan? Terapan boleh. Oh boleh. Ya. Baik D4 maupun S1 peternakan. Tapi kalau misal S1-nya berbeda fakultas itu biologi gitu akan sangat jauh ya. Sangat jauh, betul. Nah, kemudian persyaratan yang kedua itu memiliki capaian pembelajaran yang diperoleh tadi dari pendidikan formal, non formal, informal ataupun pengalaman kerja yang relevan dengan program studi yang ditempuh. Artinya di sini pengalaman kerjanya ya berkaitan dengan peternakan. Ya kan? Betul. Sehingga karena mata kuliah yang akan dipadankan itu adalah mata kuliah peternakan. Betul. Nah, lalu ini apa yang untuk membuktikannya bisa menggunakan sertifikat kompetensi, sertifikat atau lisensi pengoperasian, terus dokumentasi pekerjaan, logbook, piagam penghargaan atau bukti pendukung lain, materi penyuluhan, kemudian sertifikat kita sebagai peserta ataupun sertifikat kita sebagai narasumber itu bisa digunakan untuk itu. Tapi ini mungkin ada satu pertanyaan menarik ya Bu ya. Saya langsung minta gambaran dan masukan dari Ibu. Misalnya saya punya teman Fakultas Pertanian, agribisnis misalnya. Kemudian ternyata dia bekerja dalam hal ini, misalnya dia di dalam kedinasan masuk di dinas peternakan misalnya. Dia punya pengalaman nih menjadi penyuluh peternakan karena memang masuknya ke bidang peternakan. Nah, konteksnya apakah ini masih bisa diterima dalam konteks RPL tadi? Mungkin kalau reguler agak berat. Ya, betul. Atau RPL ini gimana kira-kira? Atau mungkin ada saran, ada program studi lain yang mungkin bisa menerima gitu misalnya. Oke, kalau di Unsud sendiri ada beberapa program studi yang membuka RPL untuk magister. Di antaranya itu ada biologi, kemudian agronomi, kemudian ada agribisnis multidisiplin, kemudian biotek, dan ada juga penyuluhan, serta yang satu lagi itu MIL, Magister Ilmu Lingkungan. Kalau itu yang di eksak ya, yang di non eksak, yang eksak juga ada lagi di Kesmas ya. Kesmas itu juga ada. Kalau di FISIP itu ada AN, Administrasi Negara gitu. Nah, bisa mengikuti RPL, silakan bisa menyesuaikan. Kalau memang lebih mau spesifik ke mana, apakah akan masuk ke magister penyuluhan atau ke peternakan atau ke magister agribisnis, itu fleksibel sebenarnya lah ya, tapi bisa. Dalam konteks ini tetap bisa gitu ya. Bisa, iya. Tetap bisa. Dan kita sangat terbuka menerimanya gitu ya. Karena memang secara mekanisme dan sistem itu diizinkan. Dan ada pertanyaan menarik lagi Bu. Tadi kan kita bicara masalah pemadanan, Bu ya, pemadanan. Artinya bahwa saya bisa membelanjakan mata kuliah dengan pengalaman saya. Dan mata kuliah itu kan ada di semester 1 dan semester 2. Nah, apakah mungkin saya sebagai lulusan peternakan nih, saya sudah punya pengalaman pekerjaan dan saya merasa bahwa saya sudah mengalami semua. Di ruminansia saya sudah bekerja, di unggas saya sudah bekerja, di teknologi hasil ternak pun saya sudah bekerja. Apakah kemudian ini menjadi 100% bisa saya klaim sehingga saya nggak perlu dapat materi kelas lagi gitu?
Oke, next ya. Sebelum saya jawab itu, kita akan ini dulu. Nah, ketentuan dalam RPL ini, itu pertanyaan menarik Mas. Nanti karena kan pasti semuanya kalau pengen ya bisa semuanya tak padankan. Iya, mengklaim gitu. Jadi semuanya selesai gitu. Nah, ada sehingga tidak mengambil teori kan tadi Mas Doha menanyakan itu. Betul, nah, betul. Tetapi dalam RPL itu ada aturannya, ada ketentuannya yang diatur oleh Dikti, di mana jumlah maksimal pengakuan capaian pembelajaran yang dapat diakui adalah 70% dari total SKS-nya. 70% maksimal. 70% itu maksimal. Nah, kemudian mata kuliah tugas akhir itu tidak bisa ditawarkan untuk direkognisi. Tidak bisa kemudian saya sudah lama nih, kemudian saya memadankan tesisnya atau seminarnya, itu nggak bisa. Artinya setiap mahasiswa yang mengambil RPL tetap harus melakukan tugas Betul, akhir. tugas akhir itu wajib. Ya. Yang bisa dipadankan adalah mata kuliah teori. Pun tidak semuanya. Jadi meskipun Mas Doha itu sudah sangat berpengalaman di semua bidang, di semester 1 wajib mengambil satu mata kuliah metodologi penelitian. Oh iya kan. Karena itu akan mendukung untuk tugas akhirnya. Betul. Di semester 2 wajib mengambil satu mata kuliah penulisan karya ilmiah, penulisan dan publikasi karya ilmiah. Betul. Wajib diambil, nggak bisa enggak. Jadi meskipun wah aku kan sudah pengalamannya gini banyak sekali, itu tetap harus mengambil itu. Harus mengambil ada satu mata kuliah wajib di semester 1 dan satu mata kuliah wajib di semester 2. Begitu. Ini poin 3-nya cukup menarik juga Ibu. Pendaftar yang mengalami putus studi atau DO pada pendidikan sebelumnya diperbolehkan melanjutkan studi melalui mekanisme RPL. Tetapi di perguruan tinggi lain. Oke, ini konteksnya saya klarifikasi dulu. Maksudnya adalah saya di DO pada level S2 ya Bu ya. Saya sudah pernah mengambil S2 di Universitas A. Kemudian saya di DO. Tetapi sebelum proses DO itu terjadi, saya sudah mengambil beberapa mata kuliah gitu maksudnya. Iya. Nah, mata kuliah yang sudah sempat saya ambil tadi yang bisa saya padankan di sini. Betul. Tapi ini tadi di perguruan tinggi lain tidak berlaku bagi alumni betul yang di DO di sini iya. gitu ya. Bukan alumni sih ya. Belum alumni, berarti mahasiswa yang DO di sini. Iya. Tadi kadang ada juga beberapa calon mahasiswa yang berminat sebenarnya, tapi kalau misalnya DO putus studi ini karena peraturan ini kan berlakunya nasional ya, itu boleh tapi bukan di prodi asalnya tadi, harus di perguruan tinggi yang lain. Seperti itu. Ya Bu, nah ini lanjut lagi, mungkin tadi ada beberapa pembahasan yang kemudian berkaitan dengan masa studi ya Bu ya. Tadi kan menarik. Betul. Ini yang menjadi pembeda antara reguler dengan RPL. Nah, keuntungan apa yang dimiliki mereka yang mengambil RPL ini? Iya, kalau di RPL itu masa tempuh studinya, masa tempuh kurikulumnya itu 2 semester. Karena asumsinya itu mata kuliah teori itu kan sudah dipadankan dengan catatan ini tadi semua mata kuliah lolos pemadanan. Nah, masa tempuh studi itu 2 semester. Nah, di semester 1 nanti mengambil 2 SKS teori wajib Metopen tadi sudah saya sampaikan, dan 4 mata kuliah tugas akhir itu sudah di semester 1, seminar proposal dan proposal penelitian. Nah, kemudian di semester 2 itu ada 3 SKS teori wajib, yaitu penulisan karya ilmiah, dan 18 SKS tugas akhir. Wah, kayaknya banyak banget ya di semester 2 ya, kayak di semester awal. Tapi ini sebenarnya kan semuanya itu berupa tugas akhir, dari seminar hasil, kemudian tesis, ujian tesis, kemudian ada seminar nasional dan lain sebagainya. Dan yang terakhir tentu di RPL ini juga tetap ada untuk publikasi ilmiahnya. Dan tentunya memang beberapa mata kuliah yang memang tidak lolos pemadanan gitu ya. Iya, betul. Nah, kemudian tadi mungkin Mas Doha bertanya-tanya nih, syaratnya bekerja, pengalaman kerja itu minimal berapa lama sih? Iya, itu memang agak terlewat. Iya, betul. Jadi gimana Bu? Jadi kalau berbicara tentang RPL, tentu kalau setahun juga sudah pengalaman ya.
tahun itu sudah pengalaman, 10 tahun juga pengalaman. Lalu berapa minimal tahun pengalaman itu kita bisa mendaftar di situ? Kita kemarin sepakat untuk di peternakan minimal 4 tahun. Minimal 4 tahun. Sebenarnya setahun juga sudah pengalaman, tapi dalam pengalaman selama 1 tahun itu bisa jadi hanya sedikit mata kuliah yang terpadankan. Betul. Sehingga sia-sia. Mahasiswa itu wajib mengambil teori lagi. Iya. Tidak jauh beda dengan yang reguler gitu. Lebih baik ngambil reguler. Mendingan reguler aja gitu ya. Jadi malah jadinya kalau baru hanya sedikit yang dipadankan, yang lolos pemadanan itu kan jadi mungkin agak sedikit berat ya, karena harus bekerja dan harus mengambil teori yang banyak. Jadi kami asumsikan minimal 4 tahun untuk di Fakultas Peternakan ini. Jadi, sehingga harapan kami selama 4 tahun itu sudah semua mata kuliah teori itu sudah lolos pemadanan, sehingga benar-benar hanya mengambil di semester 1 metodologi penelitian dan sudah tugas akhir. Begitu Mas Duha. Ya. Nah ini Bu, mungkin ini penting juga bagi calon mahasiswa reguler ataupun RPL Bu. Mungkin setelah ini di slide selanjutnya bisa dijelaskan sebaran mata kuliah ya Bu ya. Mungkin ini jadi gambaran juga nih mana yang bisa saya belanjakan kira-kira gitu. Betul. Atau bagi yang reguler juga bisa melihat kecenderungan mata kuliah yang bisa saya dapat nanti seperti apa gitu. Iya. Baik. Ini agak enggak muncul. Nah, kelihatan ya. Ini untuk semester 1 ini saya tandai oranye, ini adalah wajib diambil oleh yang RPL. Ya. Tetapi semua nomor 1 sampai nomor 8 ini wajib diambil kode MPT. Ini mata kuliah wajib, dan nanti ada mata kuliah pilihan. Di semester 1 kita akan belajar dari metodologi penelitian, fisiologi dan nutrisi, bionomika, pengembangan agribisnis peternakan, pengembangan sumber daya ternak lokal. Nah, yang perlu dicermati pada RPL itu wajib memadankan yang berkode MPT. Wajib memadankan. Karena kalau misalnya nanti tidak memadankan yang ini, artinya mengambil teori. Misalnya Mas Duha nih, saya karena fokusnya saya di ternak perah, maka saya nggak memadankan yang ini fisiologi nutrisi atau tidak memadankan bionomika, maka Mas Duha wajib mengambil bionomika, teori bionomika selain metodologi penelitian. Makanya bagi calon mahasiswa RPL itu apa saja mata kuliah yang wajib saya padankan, itu mata kuliah dengan kode MPT selain metodologi penelitian. Penelitian. Artinya saya coba tegaskan lagi Bu ya. Artinya mata kuliah MPT ini adalah mata kuliah yang memang wajib untuk dipadankan. Konteksnya berarti saya harus mencari bukti-bukti yang bisa memadankan ini. Begitu ya Bu ya? Iya, betul. Nah, gimana ini maksudnya bionomika ternak apa ya? Fisiologi nutrisi dan nutrisi ternak itu apa? Pengembangan agribisnis ternak itu apa? Nah, nanti di dalam sistem pendaftaran itu setiap mata kuliah ini ada capaian pembelajarannya, CPMK-nya, capaian mata pembelajaran. Misalnya gini, untuk apa ya? Saya paling mudah contohnya apa ya? Saya lupa nih. Misalnya agribisnis deh Bu, kan bidangnya nih. Pengembangan agribisnis peternakan. Salah satu kan ada 3 CPMK nih. Salah satu CPMK-nya adalah misalnya mahasiswa mampu terakhir ya, misal menyusun strategi, misal gitu, strategi pengembangan agribisnis, misal seperti itu. Nah, bukti yang diunggah harus menunjang tadi, mampu menyusun strategi pengembangan agribisnis. Misalnya nanti dokumen ketika mungkin kalau di penyuluhan itu kan ada namanya kita menyusun program penyuluhan itu kan ada identifikasi bagaimana pengembangan agribisnis. Nah, itu bisa digunakan untuk dokumen pendukungnya. Jadi setiap mata kuliah pasti ada CPMK-nya, dan kita tinggal menyesuaikan nih, calon mahasiswa tinggal menyesuaikan bukti apa yang kira-kira bisa mendukung capaian tadi. Kalau saya kasih contoh lain misalnya, boleh. Saya punya pengalaman misalnya saya pernah terlibat project dalam penyusunan
pembuatan usaha peternakan kayak gitu misalnya. Bisa. Dan di sana kan ada analisis ekonomi, kemudian sampai proposal itu diajukan pada Bisa. Bisa ya jadi sebagai pendamping boleh, sebagai apa yang terlibat dalam kegiatan bahkan pendamping pun boleh. Bisa. boleh. Yang penting ada buktinya. Ya, ada bukti dokumennya. Kalau misalnya tidak ada sertifikatnya nih, surat keterangan, logbook kegiatan, bahwa logbook kegiatan kan kalau di dinas itu kan ada tertanda mengetahui atasan bahwa kegiatan kita apa aja sih gitu kan ada di situ. Tapi lepas dari itu Bu, mungkin kalau agribisnis kita masih agak bisa sedikit membayangkan ya. Tapi mungkin teman-teman yang eksak nih basicnya misalnya ke fisiologi dan nutrisi, bionomika, pada akhirnya gitu ya Bu ya. Ketika kita sudah punya pengalaman 5-10 tahun, ini sebagai contoh aja, ini untuk mengurangi rasa takut mungkin Bu. Saya sudah punya pengalaman bekerja di peternakan 5 tahunan misalnya, 5-10 tahun. Kemudian saya mau RPL di sini, mata kuliah ini adalah sesuatu yang sangat bisa diupayakan untuk dicari buktinya. Begitu ya Bu ya? Betul. Karena kan dalam konteks ini kan wajib untuk dipadankan, artinya untuk mengurangi ketakutan teman-teman mungkin kan kita juga tidak bisa berbicara banyak karena memang bukan mata kuliah kita ya Bu ya. Tapi artinya yang bisa dijamin di sini bahwa dengan pengalaman itu sangat mungkin untuk memadankan ini begitu sangat ya. Mungkin. Ya. Bahkan mungkin kita bisa mendeskripsikan pekerjaan kita tuh ngapain sih. Nah, itu bisa disangkutkan. Mau apakah dia pemasar obat, pemasar pakan begitu, semuanya sangat mungkin untuk memadankan beberapa mata kuliah ini gitu ya, yang memang wajib. Artinya kan prodi itu sudah menyusun ini dengan segala pertimbangan yang memang paling mungkin untuk dikerjakan oleh calon mahasiswa gitu ya. Iya betul. Dan ini merupakan tahun kedua RPL ini. Oh sudah tahun kedua ya Bu ya? Tahun kedua di program Magister Peternakan ini sudah ke tahun kedua. Tahun pertama juga mahasiswa RPL itu juga ada bukti-bukti yang diunggah di situ dan kita kemudian nanti asesor yang akan melakukan penilaian. Kadang kan mungkin ada kebingungan yang kemudian nanti kebingungan itu silahkan kita selesaikan di sini saja gitu ya Bu ya. Intinya adalah kalau kamu sudah pernah bekerja minimal 4 tahun di dunia peternakan dan kamu pengen kuliah, kesini aja. Betul. Masalah di belakang kita urus di sini gitu ya Bu ya. Betul. Nah ya, siap. Ini semester 1 sudah Bu? Semester 1 sudah. Intinya ini, mohon maaf, artinya 16 SKS ini adalah kewajiban bagi mereka yang reguler. Gitu ya? Ya, reguler. Kalaupun nanti di RPL kan nanti dipadankan nih. Iya. Nanti kan juga munculnya akan 16 tetap 16 SKS ya? Iya, hanya memang kalau reguler itu kan mengambil semua mata kuliah ini. Iya. Artinya melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas untuk mata kuliah ini. Nah, sementara kalau reguler hanya satu mata kuliah ini, yang lain kan ini dipadankan. Artinya pemadanan nanti akan keluar nilai. Baik RPL ataupun reguler sama-sama 16 SKS. 16 SKS. Yang menjadi pembeda adalah yang RPL memadankan, yang reguler belajar di kelas. Betul. Oke. Nah kemudian kita lihat di semester 2. Ya. Nah, lagi-lagi di semester 2 ini ada 7 mata kuliah wajib dan 2 mata kuliah pilihan. 7 mata kuliah wajib dan ini yang saya tandain oranye ini penulisan karya ilmiah, seminar proposal dan proposal penelitian itu untuk RPL tidak boleh dipadankan. Tidak boleh dipadankan. Jadi di semester 2 mahasiswa RPL itu memadankan ini bioreproduksi dan pemulihan ternak, ilmu pengolahan hasil ternak, perencanaan dan tata kelola pembangunan serta mata kuliah transformasi digital. Nah, kemudian nanti di semester 2 ini kisaran mengambilnya adalah 20 SKS. Nah, biasanya ini kan suka nih, ada seminar proposal dan ada proposal penelitian. Kok kayaknya banyak banget mata kuliahnya ya Mas ya gitu. Nah, kalau seminar proposal ini kalau di kurikulum yang lama tidak ada proposal penelitian, tidak ada mata kuliah proposal penelitian, adanya seminar proposal penelitian. Lalu apa yang menjadi pembeda dengan kurikulum yang lalu? Kalau kurikulum yang lalu hanya seminar proposal hanya bernilai 1 SKS saja. Tapi di kurikulum OPE ini seminar proposal atau bagaimana kita mempresentasikan proposal itu dinilai 1 SKS. Lalu naskah proposal kita bagaimana kita menyampaikan dalam bentuk tulisan itu juga
dinilai sebanyak 3 SKS. Baik, yang saya tangkap begini, artinya kita mengerjakan satu pekerjaan, Untuk- tetapi dengan 2 penilaian Betul, gitu ya. Jadi satu. jangan terlalu khawatir. Iya, dengan- khawatir kok kayaknya aduh Banyak gitu banget ya. ya gitu. Kayaknya- Sebenarnya kalau kita bicara masalah penulisan karya ilmiah juga nanti juga artinya ini outputnya adalah karya ilmiah begitu. Bu? Betul. Artinya ini konteksnya masih dalam satu pekerjaan yang sama, proposal kemudian penelitian dan menghasilkan karya ilmiah atau gimana Bu? Untuk mata kuliah yang sebenarnya kan sendiri ya, penulisan karya dan penyajian karya ilmiah itu sendiri. Oh, berarti benar-benar teori ini ya. Teori, tapi di dalam teori itu biasanya pengampu itu mengajarkan how to, bagaimana kita mempublish karya kita. Jadi selain bagaimana kita diajari secara teori untuk bagaimana menulis yang baik, juga bagaimana step-step untuk publish dari submit sampai selesai. Oke. Gitu. Tapi kalau dalam proses itu kemudian saya semangat dengan kuliah. Kalau nggak salah ada Pak Juni ya, Iya, yang betul. mengajarkan ya. Kan Pak Juni sedikit agak visioner dan agak menarik nih mengajarkan masalah karya ilmiah. Betul. Prof Juni maaf, udah Prof sekarang ya. Kemudian ternyata dengan semangatnya saya di mata kuliah ini saya bisa menghasilkan satu misalnya karya ilmiah, saya upload, saya submit ke jurnal, ternyata tembus Q3 lah minimal gitu tuh. Apakah kemudian hasil pekerjaan ini bisa Bu disetarakan? Artinya untuk lulusan kan salah satunya kewajibannya Publish, ya? membuat melakukan publikasi. Nah, apakah ini bisa Bu? Atau publikasi itu tetap harus berbasis pada hasil riset kita gitu? Jadi begini, kalau misalnya sejauh sependek pemahaman saya ya, kalau misalnya pada mata perkuliahan ini, jadi ini salah satu tips dan triks kita bisa selesai tepat waktu. Di metodologi penelitian nanti kan ada penugasan menyusun proposal. Ya betul, Iya kan? betul. Nah, Ide udah dikembangkan. Iya betul. Ya. Dari semester awal itu kan kita sudah bagaimana sih membuat proposal. Nah, kalau misalnya ingin tepat waktu, membuat proposal tadi bukan hanya untuk pemenuhan tugas mata kuliah, tetapi dilanjutkan Betul. menjadi bagian dari tugas akhir kita. Itulah kenapa ada di semester 1 ya Bu ya. Iya, dari semester 1 Berarti saya kalau bisa sejak dari metodologi ini saya sudah memastikan saya pengen bidangnya di mana, Betul. kajiannya apa, Iya. sehingga mensintesa proposal sebagai output dari metodologi adalah proposal penelitian saya Betul, gitu ya. jangan sampai kerja 2 kali. Betul, Saya betul, mengerjakan betul, ini betul, untuk betul. memenuhi tugas. Nanti bikin proposal bingung lagi kan Betul, gitu. betul. Nah, kemudian bagi calon mahasiswa RPL ini sebenarnya lebih menguntungkan. Kenapa? Mereka sudah punya data. Iya nggak? Ya, Ya kan? Data dari pengalaman mereka bekerja. Mereka sebenarnya sudah punya data yang banyak. Tinggal bagaimana Betul. data ini yang kemudian kita bawa untuk dijadikan sebagai bahan untuk perkuliahan metodologi penelitian, Ya, untuk ya. proposal kita, kemudian untuk penulisan dan penyajian karya ilmiah. Menarik Bu. Bahkan teman-teman kita yang udah bekerja itu kadang-kadang saya kalau cerita-cerita sama mereka sebenarnya mereka sudah sering melakukan riset. Hanya karena tidak di dalam institusi pendidikan sehingga riset ini tidak terpublish gitu. Nah, Sometimes ada yang bolak-balik ke kandang, bedah bangkai, kemudian menemukan, akhirnya bisa menghasilkan sebuah kesimpulan. Kan sebenarnya riset Iya, betul. yang mungkin ini yang bisa digali di awal Iya, ini gitu ya. jadi memang kalau RPL itu kan mereka sudah bekerja, sudah pengalaman, saya yakin kok mereka tuh pasti punya data. Iya. Tinggal bagaimana data ini mau dibawa kemana nih kayak gitu. Nah, jangan sampai, makanya di semester 1 RPL tetap wajib mengambil metodologi penelitian karena masih ada kaitannya dengan proposal maupun penulisan karya ilmiah. Baik. Pada akhirnya di MPT 253 inilah mereka bisa sintesis gitu ya. Nah, bisa kalau sependek pemahaman saya sepanjang tadi karya ilmiah yang dipublish itu merupakan bagian dari rencana riset kita, itu nanti bisa digunakan. Apalagi sekarang ada istilah bibliometrik, gitu, ada literatur Review, review, meta analisis yes. yang mungkin di sini bisa diangkat dalam bidang kajian atau tema penelitian yang akan kita rencanakan gitu ya. Iya, betul. Nah, kemudian ini di semester 2 ada 20 SKS ya. Betul. Nah, di semester 3
Nah, nih di semester 3 nih tugas akhir. Ini kok ada yang di biru-biru. Semuanya tidak dipadankan. Nah, tugas semester 4 ini sebanyak 14 SKS. Sebanyak 14 SKS. Yang diambil tesis dan ujian tesis ini ada 8, seminar penelitian ini 2, berarti 10. Masih kurang 4. Ya kan? Nah, mahasiswa dipersilahkan memilih 4 SKS itu dari mata kuliah presentasi pada seminar ilmiah nasional atau internasional. Ya, jadi untuk menggenapkan 14, karena kalau hanya mengambil seminar penelitian dan tesis maupun ujian tesis itu baru 10. Nah, 2 ini diambilkan dari sini. Oh, saya mau publikasi pada proceeding seminar ilmiah internasional, dapat 3 nih, kurang 1. Presentasi. Biasanya kalau proceeding kan kaitannya dengan seminar internasionalnya kan, itu bisa diambil dari sini. Tapi untuk yang reguler 14-14-nya terpenuhi. Sama. Hanya untuk menggenapi saja ya. Iya. Jadi baik reguler maupun RPL itu sama. Di semester 3 itu mengambil 14 SKS. Terdiri atas seminar penelitian 2 SKS, tesis 2 SKS, ujian tesis 6 SKS, dan ini kan karena ini baru 10, 4 SKS bisa diambilkan dari ini. Presentasi pada seminar ilmiah nasional, presentasi pada seminar internasional, publikasi pada proceeding seminar ilmiah nasional, publikasi pada proceeding seminar internasional. Begitu. Baik, Bu. Ya. Oke, ini kita mohon maaf dulu sama yang reguler ya. Kita agak fokus ke yang RPL. Mungkin nanti sedikit-sedikit kita menyentuh, karena menurut saya juga reguler kan umum, kurang lebih sama. Jadi nanti mungkin di sela-sela kita akan tambahkan, termasuk seperti barusan. Nah, ini ada yang paling penting, Bu, yang sering ditanyakan dengan teman-teman yang sudah bekerja dan mereka sudah berniat mau RPL nih. Pertanyaan yang paling penting adalah, saya bekerja, kemudian saya mau kuliah. Betul. Saya kan punya keterbatasan waktu, ya, Bu ya. Saya nggak bisa memastikan juga mungkin pekerjaan saya dari Senin sampai Jumat gitu. Apakah ada peluang? Tadi kan sudah disebutkan hybrid ya, Bu ya. Kemudian kami yang RPL ini yang memang sudah bekerja ini bisa menyelesaikan beberapa mata kuliah yang tidak bisa dipadankan tadi dengan cara hybrid gitu, Bu. Iya, betul. Kami memang menyiapkan memfasilitasi kelas hybrid, terutama untuk mahasiswa RPL. Iya. Jadi meskipun misalnya tadi kan ada metodologi dan karir ya, tapi ada juga kok mahasiswa yang tahun lalu, RPL tahun lalu itu ternyata beliau tidak memadankan ilmu pengolahan hasil ternak, sehingga tidak mau harus mengambil mata kuliah itu. Kami tetap menyiapkan kelas hybrid untuk itu. Artinya itu tidak perlu jadi kekhawatiran buat teman-teman ya. Terus kemudian biasanya kalau mahasiswa RPL tentu kalau misalnya pas seminar baik itu seminar proposal maupun seminar hasilnya, itu kami mewajibkan datang ke kampus. Jadi ya hitung-hitung lihat kampus lah ya. Ya karena ada beberapa hal yang memang tidak bisa dilakukan secara online atau diwakilkan, bahkan tidak mungkin. Jadi kalau misalnya kami memang kalau misal seminar proposal, seminar hasil, kami tetap memfasilitasi hybrid, tapi kalau yang presentasi kami sarankan untuk datang ke sini. Dan itu juga waktu kan sangat fleksibel ya, Bu ya. Betul. Artinya kampus sangat terbuka dan menyesuaikan memang jadwal dari calon mahasiswa nanti, terkecuali memang sudah dalam fase akhir ya, Bu ya, mendekati fase ini, daripada sulit ya mungkin kita harus bekerja sama terkait dengan waktu itu. Tapi intinya dari semua yang sudah kita bahas tadi adalah masalah fleksibilitas ya, Bu ya. Betul, kita sangat fleksibel untuk masalah fleksibilitas. Nah, kemudian Ibu mungkin saya pengen lebih membahas lagi nih, mungkin bagi mahasiswa RPL ataupun mahasiswa reguler ini. Ini kaitannya dengan pelaksanaan pendidikan, model belajar ya, Bu ya. Di sini selain hybrid gitu, Bu, yang kemudian ini menjadi menarik, terutama nih profesor-profesor kita, mungkin bidang-bidang yang bisa memfasilitasi nih teman-teman apa nih kira-kira. Apakah kita ada satu bidang yang sangat kuat, atau sebenarnya kita sama kuatnya di semua bidang gitu, sehingga nanti misalnya saya kadang-kadang di
fresh graduate itu tuh ada pandangan begini, oh kalau di universitas ini tuh unggulnya ini, kalau universitas ini unggulnya ini. Nah, gimana kita mengidentitaskan diri kita nih, prodi kita ke teman-teman, Bu? Oke, kalau di prodi S2 sebenarnya sama kuatnya di baik di pilihan-pilihan atau peminatan apa gitu. Nah, biasanya kan kadang mahasiswa kalau yang reguler itu kalau pengen cepet nih nanti penelitiannya ikut proyek dosen kayak gitu kan. Sebenarnya nanti pertanyaan saya itu akan menjurus ke situ, Bu. Sebenarnya karena ini penting, beberapa teman-teman itu punya niat kuliah yang tinggi, tapi kadang-kadang tidak punya gambaran, atau mereka punya gambaran yang tinggi tapi terkendala biaya. Betul, gitu. Nah, betul. maksud saya tadi pada akhirnya adalah apakah kemudian ketika mereka masuk ada kemungkinan mereka mendapatkan satu, Bu, nanti mungkin bisa disebutkan akses beasiswa yang pertama. Oh, iya. Yang pertama adalah akses beasiswa. Yang kedua adalah ketika anak-anak nggak punya beasiswa, adakah akses proyek-proyek dosen yang bisa diikuti, atau misalnya di tengah jalan saya punya ide, ada dosen bisa membantu dan saya bisa mengikuti hibah dan lain sebagainya macamnya. Iya, betul. Monggo, Ibu. Ya. Tadi kelewat sepertinya ya, ada yang tentang beasiswa. Sebenarnya saya agak melebar-lebarkan pembahasan untuk menemukan titik mana yang belum kita temukan. Ternyata ketemu titiknya di sini. Baik, kalau beasiswa itu tadi saya sudah cek di website ya, daftar prodi yang masuk di LPDP Fakultas Magister Peternakan, alhamdulillah masuk dalam daftar LPDP. Karena universitas sudah unggul, betul, prodi sudah unggul. Betul. Gitu. Kemudian kita juga ada beasiswa PPI kan ya. Ada BPI, ada beasiswa unggulan, dan nah ini untuk kalau yang RPL kan saya rasa sudah bekerja kayaknya beasiswa suami atau beasiswa istri atau beasiswa orang tua bunda gitu. Nah, kemudian kalau untuk reguler ini nih, untuk fresh graduate itu ada beasiswa dari Unsud sebenarnya, ada jadi membayar SPP-nya itu 50%. Saya kasih tanda petik nih. Ini Fresh khusus bagi fresh graduate Fakultas Peternakan Unsud tapi ya, Bu. Betul, ya. fresh graduate Fakultas Peternakan Unsud. Artinya kalau S1-nya UGM mau lanjut S2 di Peternakan Unsud enggak masuk revisi itu ya. Khusus untuk alumni Fakultas Peternakan Unsud. Alumni Unsud. Nah, itu 50% ya. Kriteria fresh graduate itu mendaftar S2-nya itu jangka waktunya dalam 1 tahun setelah kelulusan, maksimal 1 tahun setelah kelulusan. Maksimal 1 tahun setelah kelulusan. Berarti kalau kelewat di semester di tahun ini, di tahun depan masih mungkin dapat nggak, Bu? Sampai saat ini sudah tidak. Oh, udah enggak ya? Ya. Berarti memang benar-benar ketika lulus ada pendaftaran, batasannya di satu kali pendaftaran setelah lulus ya? Iya, 1 tahun. Karena kalau nunggu yang sudah berikutnya udah lewat dari 1 tahun. Iya, betul. Iya. Nah, kemudian juga berkaitan dengan penelitian, banyak mahasiswa yang memang justru terlibat di penelitian dosen. Iya. Baik di bidang minat nutrisi dan pakan, reproduksi maupun produksi. Banyak yang terlibat di situ. Jadi terkadang mungkin ada yang belum, biasanya kalau fresh graduate, yang fresh graduate itu kan belum punya gambaran nanti seperti apa. Bisa jadi dia melanjutkan risetnya waktu S1 atau balik lagi nanya lagi kira-kira cari-carilah untuk proyek dosen yang di S2 ada nggak ya gitu. Tapi banyak kami mahasiswa yang hampir semuanya terlibat dalam penelitian itu, jarang yang ikut mandiri malahan. Betul, karena memang pengalaman saya sekarang juga kebetulan lagi banyak penelitian. Jadi saya kalau ke lab ini ketemu ada proyeknya Prof. Ismailwati, pindah ke sini proyeknya Prof. Triana, ke sini lagi proyeknya Prof. Bambang. Jadi memang rata-rata memang ikut dalam proyek dosen, dan lebih banyak juga ini menjamin teman-teman bisa lulus cepat ya, karena memang proyek ini jalan beriringan dengan proses penelitian dosen begitu, Bu. Dan saya juga kebetulan lulusan dari sini. Jadi sudah tahu persis ya? Ya, tahu persis. Jadi kayaknya kalau untuk masalah riset itu bukan menjadi suatu hal yang
mengkhawatirkan gitu. Iya, betul. Karena banyak yang bisa membantu, terutama sekarang kondisinya terlebih kita sudah unggul semua, universitas unggul, prodi unggul, jadi kemungkinan masuk dengan jalur beasiswa juga semakin tinggi. Bisa bayangkan Bu, saya dapat beasiswa kuliah di Fakultas Peternakan Unsud di Purwokerto dibandingkan dengan saya keterima di Fakultas Peternakan X di kota yang besar, sisanya akan jauh lebih banyak uang hariannya. Jadi menurut saya ini juga jadi satu pertimbangan yang penting menurut saya bagi teman-teman. Kenapa kita masih kembali lagi tadi, kenapa harus memilih Fakultas Peternakan Unsud, maksud saya Magister Peternakan di Fakultas Peternakan Unsud adalah karena memang living allowance-nya murah gitu. Kalau kita dapat beasiswa juga kita bisa atur uang jauh lebih baik gitu ya. Dan yang paling penting adalah Purwokerto adalah kota yang apa yang kamu butuhkan ada. Betul. Meskipun kecil gitu ya Bu ya. Jauh-jauh ya. Iya, jadi seperti itu. Kira-kira Bu, sebelum kita akhiri, ada hal-hal penting lain yang menjadi poin yang ingin Ibu sampaikan nggak? Oke, mungkin ada satu atau dua ya. Yang pertama yang berkaitan dengan tadi riset. Kan kalau kalau tidak salah saya lupa, ada pendanaan untuk penelitian yang program magister dan program doktor. Ada. Itu kan nanti bisa mengajukan itu. Nah kemudian yang satu lagi ini beberapa mata kuliah peminatan. Jadi begini, kadang kan ini kan ada minat produksi, ini kan ada 7 mata kuliah, kemudian ada minat reproduksi, ada 4 mata kuliah, kemudian minat agribisnis ada 7 mata kuliah, minat pasca panen itu ada 4 mata kuliah, dan minat nutrisi ini ada 7. Apakah semua mata kuliah minat ini, biasanya sering menjadi pertanyaan dari mahasiswa, mata kuliah ini harus saya padankan? Kan banyak banget nih. Ya. Nah, tidak semua mata kuliah itu harus dipadankan. Yang harus dipadankan yang seperti apa? Lalu mata kuliah apa saja yang bisa saya padankan? Nah, makanya di awal calon mahasiswa reguler maupun RPL harus sudah, kalau bisa tuh sudah fokus nanti mau ngambil peminatan apa dalam risetnya. Nah, kita kan tadi di sini di semester 1 maupun 2 ini kan ada jatah mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan itu ada 4 mata kuliah. Nah, misalnya saya minatnya di produksi dan industri ternak, wajib memadankan ini Kapita Selekta produksi. Kapita Selekta ini wajib karena MPT, wajib dipadankan untuk minat. Jadi kalau saya minatnya produksi dan industri ternak, maka saya wajib memadankan Kapita Selekta ini, tapi tidak perlu memadankan ini. Ya, karena bidang kajian yang dipilih. Iya, betul. Nah, ini baru kemudian mata kuliahnya mana yang akan dipadankan. Ini mempertegas lagi bahwa karena kita punya syarat minimal total SKS untuk lulus. Betul. Mata kuliah pilihan menjadi salah satu jalan untuk bisa memenuhi gitu ya Bu ya. Iya. SKS yang ditarget tadi, sehingga tinggal teman-teman tadi kalau nggak salah butuh berapa mata kuliah pilihan ya Bu ya? 4 mata kuliah. 4 mata kuliah atau 8 SKS. Sekaligus mata kuliah minat ini untuk mendukung tugas akhir kita. Iya, betul. Ya, selain untuk memenuhi tadi jumlah SKS-nya, tapi juga mendukung nanti tugas akhir kita. Misalnya Mas Duha kan pasti di produksi dan industri ternak nih. Betul. Oh, saya mau ngambil ini industri ternak perah, biologi laktasi, manajemen ini. Nah, ini yang berkaitan ini. Intinya pemilihan bukan berdasarkan hanya yang penting jumlah SKS saya terpenuhi, tetapi juga mata kuliah ini harus sejalan dengan riset saya. Demikian juga kalau misalnya mau mengambil reproduksi. Nah, reproduksi ini ada ini yang wajib diambil, dipadankan. Nah, pilihannya kok ternyata cuma 3 ya, boleh mengambil dari yang lain. Oke. Jadi misalnya teknologi reproduksi, misalnya saya tertariknya lebih ke sapi misalnya. Nah, bisa nanti mulai di industri ternak potong atau perah. Kalau mau unggas, reproduksi unggas gitu. Jadi nggak semua mata kuliah itu harus dipadankan, karena kalau semuanya pasti banyak banget.
Banyak banget dan nanti belum tentu, karena yang diakui tadi hanya maksimal 70% dari SKS yang jumlah SKS yang ditawarkan. Begitu. Ya. Kira-kira masih ada lagi Bu, kira-kira yang mungkin bakal jadi pertanyaan ya buat teman-teman. Saya rasa sih kita sudah membahas, karena poin-poin penting di beberapa kali saya sempat ngobrol dengan teman-teman yang sudah lulus, sudah bekerja dan mereka pengen kuliah S2, banyak yang minat S2 Bu. Dan kemudian kemarin saya kabarkan di grup itu, ayo ini udah ada program RPL gitu. Terus pertanyaan A, B, C, D, E, tapi rata-rata ya paling utama adalah gimana nih saya kerja, kira-kira nanti kuliahnya saya harus kesana nggak? Udah kejawab ya Bu ya, kita bisa memfasilitasi hybrid. Kemudian gimana nih nanti, apakah saya mata kuliahnya bisa saya belanjakan semua? Sudah kejawab 70%, dan utamanya adalah masalah tugas akhir yang tidak bisa dipadankan. Kemudian ada beberapa mata kuliah yang malah wajib dipadankan, gitu ya. Dan kita juga tadi sudah membahas bahwa mata kuliah yang ditetapkan untuk wajib dipadankan sudah pasti bagi mereka yang sudah mengalami pengalaman kerja yang lebih dari 5 tahun pasti bisa dipadankan, kan begitu ya Bu ya. Tidak mungkin nggak, karena sifatnya kan wajib begitu. Nah jadi mungkin sebelum saya tutup Bu, izinkan saya sekaligus menyimpulkan buat teman-teman semua. Artinya bagi teman-teman yang sekarang statusnya sebagai fresh graduate atau gap year, memang niat banget pengen kuliah ya Bu ya, yang ingin mengambil jalur reguler, ataupun teman-teman yang sudah bekerja kemudian sudah punya pengalaman lebih dari 4 tahun dan memang punya niat sudah lama, banyak sekali yang mau melanjutkan jadi MPT gitu ya, Magis Peternakan. Menurut saya ini adalah kesempatan emas gitu ya, dan Fakultas Peternakan Unsud, tepatnya di program studi Magister Peternakan, merupakan salah satu alternatif yang sangat menjanjikan. Karena yang pertama tadi sudah dibahas, atmosfer pendidikan yang cukup menyenangkan dan juga berkembang. Kemudian UKT yang kita jamin bahwa kita berani bertanding dengan banyak universitas ya, karena UKT tadi sekitar 6 juta per semester. Dan tentu ini dengan jaminan bahwa UKT yang murah tidak menunjukkan bahwa kami adalah prodi yang murahan gitu, karena kita sudah dilengkapi dengan tadi atmosfer pendidikan, dilengkapi dengan 13 laboratorium, kita punya 1 eksperimental farm ya Bu ya. Iya, betul. Kemudian juga kita punya beberapa lab tambahan yang tentu memiliki alat-alat yang teknologinya sudah terkini, dan bahkan saya juga sekarang kajian penelitian saya di sini gitu dan bisa menyelesaikan itu. Dan tentunya yang terakhir adalah masalah living allowance-nya gitu ya Bu ya. Hidup di Purwokerto menyenangkan di bawah kaki gunung, kemudian kehidupan akomodasi dan konsumsinya juga sangat murah. Jadi apa yang membuat teman-teman ragu untuk melanjutkan ke sini? Dan ini tidak tertuju hanya buat lulusan Unsud ya Bu ya, tapi buat lulusan dari universitas lain. Betul. Mungkin Bu Yusmi kalimat penutupnya nambahin. Tadi saya sepakat, kita terjangkau tapi tidak murahan, dan ini dibuktikan dengan kita capaian akreditasi unggul tadi. Karena akreditasi unggul itu pengakuan resmi yang menyatakan penjaminan mutu kita berjalan dengan sangat baik, sehingga kualitasnya ya kita nggak kalah karena memang sudah terstandar dalam akreditasi unggul tadi. Dan jangan lupa untuk tahun ajaran ini pendaftaran gelombang 2 baik reguler maupun RPL sampai tanggal 28 Juli. 28 Juli. Iya. Masih ada sekitar satu minggu lebih. Dan untuk para pendaftar RPL, ketika sudah mulai mengunggah dokumen dan sudah selesai, atau mungkin meskipun belum selesai, kita sebenarnya masih bisa memperbaiki. Jangan lupa untuk klik finalisasi. Banyak yang belum klik finalisasi sehingga tidak masuk dalam sistem. Ya. Jadi dari yang gelombang 1 itu banyak yang statusnya masih memadankan. Mungkin dikira sudah selesai gitu, tapi harus klik finalisasi. Ya. Mungkin untuk lebih lengkapnya nanti terkait dengan informasi, kita bisa mengunjungi websitenya apa Bu?
Di websitenya di RPL, kalau untuk RPL untuk ini rpl.unsud.ac.id. Tapi secara umum kalau untuk pendaftaran di di spmb.unsud.ac.id di pasca Bapendik. pasca Bapendik. Iya. Kemudian nanti kita akan sertakan nomor kontak dari Magister Peternakan Bu Win ya. Bu Win dan Nah saya ini boleh. ya, atau Bu Kaprodi sendiri. Jadi nanti mungkin kendala masalah proses tadi yang belum sampai finalisasi bisa dipantau ya Bu ya. Betul. Jadi apakah nama saya sudah masuk belum gitu. Sudah Jadi finalisasi mungkin belum? ini jadi catatan penting buat teman-teman yang sudah melakukan proses supaya yakin, mending hubungi Bu Kaprodi atau Bu Win Ya. untuk memastikan bahwa saya sudah sampai ke tahap itu begitu. Betul. Atau di tengah jalan misalnya ada kebingungan, Ada apa-apa ya. boleh Jangan lupa bertanya. mencantumkan di pendaftaran RPL untuk mencantumkan nomor HP atau nomor telepon. Ya. Karena di yang produk gelombang 1 kemarin ada yang tidak mencantumkan, sehingga ketika akan dikontak itu agak kesulitan. Baik. Ini sebenarnya kalau mau membahas banyak sekali ya Bu ya. Iya. Dan tadi juga masalah OBE mungkin kita tidak sebegitu detailnya, tapi mungkin karena waktu terbatas, nanti teman-teman kalau sudah daftar kita obrolkan lagi lebih dalam tentang kurikulum Siap. OBE. Tapi apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Yusmi tadi sudah sedikit menjelaskan bagaimana penerapan dari kurikulum OBE ya. Tadi sebaran mata kuliah, kemudian pemadanan dan lain sebagainya macamnya. Jadi mungkin demikian Ibu. Ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Ini adalah video yang sangat penting bagi banyak orang dan mungkin dinantikan, dan mudah-mudahan setelah ini akan ada penambahan 50% gitu ya Bu ya. 50% penambahan jumlah, atau tidak di tahun ini menjadi dokumen yang penting untuk bisa dijadikan referensi bagi teman-teman untuk pendaftaran di semester depan supaya nggak bingung lagi. Gitu ya Bu ya. Iya. Jadi demikian Ibu, terima kasih atas waktunya. Dengan senang hati. Dan juga terima kasih untuk teman-teman sekalian, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Johan.